y que tienes 30 años, dice, wow. Y el Liverpool no se ha hundido, es decir, sigue existiendo. No sé si el Barcelona o el Madrid se tendría, imagino, refundar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Zona Timnas Indonesia, tempat kita ngobrol santai tapi serius tentang berita dan kabar dunia sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Bayangkan sebuah negeri yang setiap gang sempitnya menyimpan mimpi besar, setiap lapangan kosong bisa berubah jadi stadion impian, dan setiap anak kecil menendang bola seolah sedang bermain di final Piala Dunia. Ya, inilah Indonesia. Negeri dengan lebih dari 270 juta jiwa, tapi satu cinta yang sama, sepak bola. Kali ini ada sebuah kabar mengejutkan menggema dari Eropa. Sosok legendaris, Pep Guardiola, pelatih paling sukses di dunia modern, angkat bicara. Bukan tentang Manchester City, bukan soal taktik, tapi soal Indonesia. Dan bahkan dia mengkecam FIFA untuk buka mata tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Mantap, dari Fuk, sebuah kota kecil di Belanda, hingga Jakarta, pusat semangat sepak bola Indonesia, sebuah perjalanan panjang dimulai. Nama ini mungkin asing bagi sebagian generasi muda, tapi bagi dunia sepak bola, dia adalah legenda. Dan kini, resmi menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Simon Tahamata, kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Inilah cerita lengkapnya. Satu malam yang pahit, satu mimpi yang hampir tercapai. Namun harus pupus hanya beberapa menit jelang peluit panjang. Di De Grolschfeste, Kamis malam waktu Belanda, Calvin Verdonk, bek kiri tangguh NEC Nijmegen sekaligus pilar Timnas Indonesia, menyaksikan mimpinya untuk tampil di kompetisi antar klub Eropa kandas dalam duel dramatis melawan FC Twente. Namun, alih-alih larut dalam kekecewaan, Calvin memilih jalan berbeda. Ia menatap ke tim yang kini menjadi bagian dari jiwanya, Timnas Indonesia. Simak semua beritanya hingga selesai. Waduh, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama perwakilan FIFA, Mr. Theodor Giannikos, baru aja melakukan inspeksi langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Apa yang mereka temukan? Kenapa kondisi rumput jadi perhatian serius? Dan apa artinya semua ini buat peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk kita bahas tuntas dan sampai ke akar-akarnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sosok legendaris, Pep Guardiola, pelatih paling sukses di dunia modern, angkat bicara. Bukan tentang Manchester City, bukan soal taktik, tapi soal Indonesia. Dan bahkan dia mengkecam FIFA untuk buka mata tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Tiba-tiba saja Pep Guardiola, pelatih Man City dan bekas rekan dari pelatih Timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert, ketika di Barcelona. Dia sangat mengecam, FIFA harus buka mata tegasnya. Lihat Indonesia, mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah nafas dari sepak bola itu sendiri. Dalam sebuah wawancara eksklusif usai konferensi sepak bola dunia, Pep mengecam keras sikap dingin FIFA terhadap negara-negara yang begitu mencintai sepak bola, namun tak pernah diberi panggung besar. Kalian ingin atmosfer? Pergi ke Jakarta. Kalian ingin semangat? Lihat ke Surabaya, Makassar, ataupun Bandung, kata Pep. Selain itu, Guardiola menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola paling militan dan luas, bahkan melebihi banyak negara di Asia dan Eropa. Ia bahkan memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia.
dari infrastruktur yang terus dibangun, regenerasi pemain muda yang kini menembus Eropa, hingga prestasi yang mulai menggeser dominasi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saya lebih melihat potensi besar di Indonesia daripada di banyak negara Asia lainnya. Mereka hanya butuh kepercayaan, bukan sekadar regulasi. Tegas Pep Guardiola. Komentar ini memicu reaksi besar, termasuk dari pemimpin negeri sendiri. Tidak ketinggalan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, beliau berkomentar, "Saya bangga. Pep Guardiola telah melihat apa yang selama ini kami rasakan. Indonesia sangat cinta sepak bola. Sudah waktunya FIFA melihat kami bukan sebagai penonton, tapi sebagai tuan rumah." Selain itu, tidak ketinggalan Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir pun ikut berkomentar. "Kita punya visi, kita bangun sepak bola dari akar rumput. Kalau FIFA tidak percaya, biar dunia yang melihat dulu. Kita akan buktikan bahwa kita layak jadi pusat sepak bola Asia." Semangat ini bukan sekadar omongan. Indonesia sudah menunjukkan masuk semifinal Piala Asia U23 dengan mengalahkan tim-tim kuat dari Timur Tengah dan bahkan bisa mengalahkan tim yang sangat diunggulkan untuk juara di Piala Asia, yakni melibas timnas Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pemain yang bermain dan berkompetisi di Liga Eropa seperti Belgia, Belanda, Italia, dan bahkan di Inggris. Bahkan Indonesia mempunyai supporter terbaik di Asia, dimanapun timnas Indonesia bermain, baik kelompok umur 17 ataupun senior, selalu memenuhi stadionnya. Apalagi kalau timnas bermain di Indonesia, sudah bisa dipastikan stadion itu akan dipenuhi oleh supporter. Bukan hanya supporter aja, bahkan infrastruktur. Seperti stadion sudah kelas dunia sebut saja, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta International Stadium JIS, ataupun Stadion Manahan Solo. Dan yang paling utama, timnas Indonesia sekarang mentalnya sudah sangat terbentuk, mentalitas juara yang mulai tumbuh. Ingat, ketika timnas Indonesia dibantai oleh Australia di Sydney, bukannya down, mentalnya akan tetapi malah bisa mengalahkan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, walaupun hanya menang 1-0. Akan tetapi di sini menunjukkan bahwa mentalnya sudah sangat terbentuk. Tapi pertanyaannya, kenapa FIFA belum melirik kita sebagai tuan rumah? Pep menutup komentarnya dengan keras namun tulus. "Buka mata kalian, wahai pengurus FIFA. Jangan hanya membuat event-event di Eropa ataupun Timur Tengah saja. Pergilah ke Indonesia dan kalian akan menemukan arti sejati dari sepak bola." Dan kini pertanyaan besar kembali dilempar ke FIFA. Apakah mereka akan tetap menutup mata terhadap negeri yang mencintai sepak bola lebih dari apapun? Sekarang admin mau dengar pendapat kalian. Apakah yang perlu dibenahi agar dunia semakin percaya kepada sepak bola Indonesia? Jika kamu bisa bicara langsung ke Presiden FIFA, apa yang akan kamu katakan tentang Indonesia dan sepak bola kita? Tulis komentar kalian sekarang juga. Suara kita harus didengar. Dari tribun, dari kampung, dari kota, hingga ke markas FIFA. Dan jangan lupa mohon like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk konten inspiratif seputar sepak bola Indonesia. Karena kita bukan sekadar penonton, kita adalah bagian dari sejarah. Mantap, dari Vught, sebuah kota kecil di Belanda, hingga Jakarta, pusat semangat sepak bola Indonesia, sebuah perjalanan panjang dimulai. Nama ini mungkin asing bagi sebagian generasi muda, tapi bagi dunia sepak bola, dia adalah legenda. Dan kini, resmi menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Simon Tahamata, kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Inilah cerita lengkapnya. Simon Melkianus Tahamata, lahir 26 Mei 1956 di Vught, Belanda. Namun, darahnya adalah darah Indonesia. Tepatnya, darah Maluku yang mengalir kuat dalam tubuhnya. Ia bukan hanya pemain, tapi simbol perjuangan diaspora yang membuktikan bahwa asal-usul bukan penghalang untuk menjadi bintang dunia.
Simon adalah produk akademi legendaris Ajax Amsterdam. Debut di tim utama Ajax pada 1976. Membawa klub itu juara Liga Belanda 3 kali, menembus semifinal Piala Champions, dan mencetak puluhan gol serta assist. Ia kemudian hijrah ke Belgia dan mengukir sejarah baru bersama Standard Liège, memenangkan Liga Belgia dan membawa klub itu ke final Piala Winners Eropa. Tak hanya di lapangan, Simon dikenal sebagai pemain yang bersih, sportif, dan dihormati lawan. Terbukti dengan penghargaan Fair Play Belgia dan Man of the Season. Usai gantung sepatu pada 1996, Simon tidak pergi dari dunia sepak bola. Ia memilih jalan mulia, melatih generasi penerus, bersama Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly. Ia bahkan membangun akademi sendiri, Simon Tahamata Soccer Academy. Disinilah ia mengajarkan teknik, karakter, dan filosofi sepak bola pada ribuan anak muda. Dan sekarang, ilmu itu akan ia bawa ke tanah leluhurnya, Indonesia. PSSI secara resmi menunjuk Simon Tahamata sebagai Kepala Pemandu Bakat Sepak Bola Nasional. Sebuah keputusan strategis yang menjadi bagian dari rencana besar menuju Piala Dunia 2026 dan masa depan yang lebih gemilang. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, berkomentar, "Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia." Tugas Simon Tahamata sebagai Head of Scouting, ia akan mendeteksi dan merekrut talenta muda berbakat dari seluruh Indonesia, menjangkau pemain diaspora, terutama di Belanda dan Eropa, bekerja erat dengan Patrick Kluivert, Van den Burg, dan Nova Arianto. Menyusun peta talenta nasional dari akar rumput hingga elit. Ini bukan sekadar jabatan, ini adalah fondasi baru dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Bayangkan, dalam beberapa tahun ke depan, kita melihat anak-anak dari pelosok Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Maluku bermain satu lapangan dengan pemain berdarah Indonesia yang tumbuh di Belanda atau Belgia. Satu visi, satu semangat untuk Garuda. Simon tahu persis bagaimana membentuk pemain kelas dunia, dan Indonesia sedang menantikan keajaiban itu. Simon Tahamata berkomentar dikutip dari Federasi. "Terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia." Simon akan tiba di Indonesia pada akhir Mei ini. Dan semua mata tertuju padanya. Bukan untuk sekadar mencari pemain berbakat, tapi untuk menyusun ulang fondasi pencarian bakat nasional. Sebelum berangkat ke Indonesia, Simon sempat mendapat penghormatan dari Ajax Amsterdam. Sebuah momen emosional yang membuktikan ia adalah legenda yang dihormati di Eropa dan sekarang siap menginspirasi Asia. Kini pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa ke Piala Dunia, tapi siapa saja yang akan membawa kita ke sana. Simon mungkin baru datang, tapi visinya sudah jelas. Temukan anak-anak terbaik bangsa. Berikan mereka kesempatan. Bangun dari dasar. Bangun dari hati. Dan saat itu tiba, Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang admin ingin dengar dari kalian. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Apa harapan kalian kepada Simon Tahamata untuk masa depan sepak bola Indonesia? Menurut kalian, dari daerah mana bakat-bakat tersembunyi Indonesia bisa ditemukan? Pemain diaspora siapa yang ingin kalian lihat membela timnas Indonesia? Apakah sistem pencarian bakat di Indonesia saat ini sudah cukup baik? Apa yang perlu dibenahi? Yuk, kita diskusikan bareng. Karena membangun sepak bola bukan hanya tugas PSSI, tapi tugas kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena kami akan terus hadirkan konten inspiratif seputar sepak bola Indonesia. Simon sudah datang. Talenta Indonesia sudah siap. Sekarang saatnya kita tunjukkan ke dunia
Satu malam yang pahit, satu mimpi yang hampir tercapai. Namun harus pupus hanya beberapa menit jelang peluit panjang. Di De Grolschfeste, Kamis malam waktu Belanda, Calvin Verdonk, bek kiri tangguh NEC Nijmegen sekaligus pilar timnas Indonesia, menyaksikan mimpinya untuk tampil di kompetisi antar klub Eropa kandas dalam duel dramatis melawan FC Twente. Namun, alih-alih larut dalam kekecewaan, Calvin memilih jalan berbeda. Ia menatap ke tim yang kini menjadi bagian dari jiwanya, Timnas Indonesia. Simak semua beritanya hingga selesai. Laga tersebut berjalan bak roller coaster. Twente unggul cepat, NEC membalikkan keadaan. Kartu merah untuk Twente memberi angin segar. Tapi dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik. NEC sempat unggul 2-1, namun Twente dengan 10 pemain menunjukkan mental baja. Mereka menyamakan kedudukan dan di babak perpanjangan waktu, Younes Taha mencetak gol di menit ke-94, mengubur harapan Calvin Verdonk dan kawan-kawan untuk tampil di UEFA Conference League 2025 sampai 2026. Calvin Verdonk berkomentar, "Ya, kami sangat dekat. Sebenarnya bisa selesai dalam 90 menit. Saya bahkan punya tembakan yang kena tiang, tapi kami kurang beruntung. Setelah kartu merah, kami menguasai bola, menciptakan banyak peluang, tapi hasil berkata lain. Namun begitulah sepak bola. Kadang kamu bermain lebih baik, tapi tetap kalah. Bukan karena kualitas, tapi karena takdir dan keberuntungan belum berpihak. Tapi di balik malam yang gelap, selalu ada fajar yang menyambut. Dan fajar itu ada di Asia, ada di Nusantara. Tanpa banyak drama, tanpa banyak waktu untuk bersedih, Calvin Verdonk langsung bersiap ke Indonesia. Ia dijadwalkan mendarat di Bali hari Minggu, 25 Mei 2025. Bukan untuk liburan, tapi untuk satu misi, membela Garuda dalam 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra 2 raksasa Asia, Cina, dan Jepang. Calvin Verdonk memberikan komentar, "Ya sekarang istirahat dulu, Minggu berangkat ke Indonesia. 2 pertandingan lagi, baru setelah itu liburan." Calvin Verdonk bukan pemain biasa. Ia lahir di Belanda, tapi darahnya mengalir dari Meulaboh, Aceh. Kini ia menjadi bagian penting dari pertahanan timnas Indonesia. Solid di sisi kiri, agresif, visioner, dan disiplin tinggi. Dan yang lebih penting, ia menaruh rasa bangga dan cinta terhadap merah putih. Dalam usia emas sebagai pesepak bola, Calvin tahu, timnas Indonesia bukan hanya tujuan karier, tapi bagian dari identitasnya. Indonesia akan menghadapi 2 laga penentu. Lawan Cina dan Jepang bukan hal mudah. Tapi dengan semangat, kerja keras, dan mental baja, Garuda bisa terbang tinggi. Dan kehadiran Calvin Verdonk adalah amunisi berharga. Ia tidak datang untuk pelarian dari kegagalan di Eropa. Ia datang untuk membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan komentar, "Kita butuh pemain dengan jiwa juang dan profesionalitas tinggi. Calvin adalah salah satu aset penting. Dia menunjukkan komitmen tinggi terhadap Garuda." Pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert berkomentar, "Kami percaya dia akan memainkan peran vital di 2 laga besar ini," tegasnya serius. Sekarang admin ingin dengar dari kalian. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Apa pendapat kalian tentang komitmen Calvin Verdonk yang langsung bergabung dengan TC Timnas usai gagal di Eropa? Apakah menurut kalian timnas Indonesia bisa mencuri poin melawan Cina dan Jepang dengan skuad sekarang? Siapa pemain timnas yang wajib tampil bersama Verdonk di sisi kiri pertahanan Garuda? Menurutmu siapa bek kiri terbaik dalam sejarah timnas Indonesia? Apakah Calvin Verdonk bisa menyamai atau melampauinya? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk terus dukung konten inspiratif seputar perjuangan timnas Indonesia. Karena dari Eropa sampai Nusantara, Garuda pasti bisa. Dan perjuangan ini baru dimulai.
Waduh, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama perwakilan FIFA, Mr. Theodor Giannikos, baru aja melakukan inspeksi langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Apa yang mereka temukan? Kenapa kondisi rumput jadi perhatian serius? Dan apa artinya semua ini buat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk kita bahas tuntas dan sampai ke akar-akarnya. Tanggal 5 Juni 2025 akan jadi hari yang sangat menentukan untuk timnas Indonesia. Di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia akan menghadapi salah satu lawan berat, timnas Cina. Laga ini akan digelar di rumah kita sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Disinilah sejarah bakal ditulis, dan kita punya alasan untuk percaya diri, karena sejauh ini catatan Indonesia di SUGBK cukup membanggakan. Kita bisa menahan imbang Australia, kalah tipis dari Jepang, dan bahkan sukses menang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ini bukti bahwa SUGBK adalah benteng yang kuat bagi Garuda. Tapi pertanyaannya, apakah stadion ini sudah benar-benar siap? Beberapa hari lalu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan inspeksi langsung ke SUGBK. Tapi yang bikin perhatian banyak orang adalah beliau tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh FIFA Director, Mr. Theodor Giannikos. Kedua tokoh penting ini tampak serius, berjalan menyusuri tiap sudut stadion, melihat dari tribun, lorong pemain, hingga ke bagian paling krusial, lapangan rumput. Erick Thohir bahkan menuliskan dalam pernyataannya, "Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Director Mr. Theodor Giannikos." Sangat jelas, ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah bagian dari upaya serius untuk memastikan bahwa Indonesia siap menggelar laga besar dengan standar FIFA. Tapi kenapa rumput jadi sorotan utama? Nah, buat kalian yang belum tahu, pada pertandingan sebelumnya, beberapa pemain Jepang sempat mengkritik kondisi rumput SUGBK yang dianggap tidak layak. Bahkan sempat ada momen di mana bola memantul aneh karena permukaan yang tidak rata. Ini tentu mencoreng wajah sepak bola kita di kancah internasional. Karena lapangan adalah tempat utama pertandingan, dan jika kualitasnya buruk, maka permainan pun bisa terganggu, bahkan berisiko mencederai pemain. Termasuk kualitas rumput dan fasilitas, serta akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Itulah kenapa saat ini PSSI dan pengelola stadion sedang bekerja keras melakukan perbaikan. Mereka sadar, rumput bukan sekadar tanaman hijau. Ini adalah panggung tempat Garuda bertarung demi tiket ke Piala Dunia. Menurut Erick, kali ini semua harus disiapkan secara maksimal. Tidak boleh ada celah. Bukan hanya demi kenyamanan pemain, tapi juga demi kehormatan bangsa. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik saat menggelar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 5 Juni mendatang. Dari kesiapan rumput, ruang ganti, pencahayaan, tempat duduk penonton, hingga akses masuk dan keluar stadion, semuanya sedang dipoles agar sesuai standar internasional. Bahkan FIFA pun dikabarkan memberikan masukan-masukan teknis demi menyempurnakan venue yang akan menjadi saksi sejarah ini. Sobat Garuda, ini bukan sekadar soal stadion atau rumput. Ini adalah simbol keseriusan Indonesia untuk bersaing di panggung dunia. Kita nggak mau jadi peserta yang sekadar meramaikan. Kita ingin jadi kontestan serius yang bisa bersaing dan bahkan membuat kejutan. Kalau stadion saja tidak siap, bagaimana kita mau berbicara soal kualitas permainan? Dan jangan lupa, ini juga jadi momen untuk memperlihatkan kepada FIFA bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah event besar, bahkan mungkin Piala Dunia di masa depan. Jadi, sekarang semua mata tertuju ke tanggal 5 Juni. Apakah Indonesia bisa menang atas Cina? Apakah rumput SUGBK akan sesuai standar FIFA? Apakah Erick Thohir bisa memenuhi janjinya? Kita tunggu jawabannya di hari pertandingan nanti. Sekarang, giliran kalian untuk bicara di kolom komentar. Menurut kalian,
Seberapa besar pengaruh kualitas rumput terhadap performa timnas Indonesia? Apakah kunjungan FIFA ini bisa jadi langkah awal agar Indonesia lebih dipercaya di mata dunia sepak bola? Dan, apa harapan kalian untuk laga timnas melawan Cina nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia. Di luar dugaan, akhirnya terungkap. FAM tolak turnamen mini dari PSSI dan lebih kocaknya mereka lebih pilih Laos dan Brunei. Apakah mereka sangat takut kalah dengan timnas Indonesia atau hanya ingin mencari sensasi saja? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dihebohkan. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tiba-tiba mengumumkan penolakan terhadap undangan PSSI untuk ikut serta dalam turnamen mini yang rencananya akan digelar di Jakarta Juni mendatang. Lebih mencengangkan lagi, FAM justru memilih menjadwalkan pertandingan persahabatan melawan Laos, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Keputusan ini langsung mengundang gelombang spekulasi dan kemarahan netizen, terutama fans sepak bola di Indonesia. Dalam konferensi pers yang berlangsung pagi tadi, Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Mohd Amin memberikan pernyataan yang membuat telinga panas. Kami menolak undangan dari PSSI bukan karena tidak menghargai mereka. Tapi realitanya, saat ini kami tidak siap menghadapi tekanan dan atmosfer yang dibawa oleh timnas Indonesia. Kami memilih laga yang lebih sesuai untuk proses pembangunan tim, melawan Laos, Brunei, dan Kamboja. Pernyataan ini seolah-olah menyiratkan bahwa FAM takut dengan kebangkitan Garuda. Netizen Indonesia pun langsung menyerbu media sosial FAM dengan komentar-komentar bernada sindiran dan kemarahan. Mendengar pernyataan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun angkat bicara. Dengan nada serius ia menanggapi, sepak bola bukan tempat untuk ketakutan. Justru dari pertandingan-pertandingan besar, mental dan kualitas tim bisa dibangun. Kami mengundang Malaysia bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperkuat solidaritas ASEAN. Kalau mereka mundur, ya kami cari lawan yang lebih siap secara mental. Pernyataan ini sontak memicu reaksi keras dari media Malaysia dan membuat tensi kedua negara kembali memanas seperti laga-laga klasik mereka dahulu. Pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Ceklamovsk, tampak sedikit berbeda pendapat dengan federasinya. Dalam wawancara singkat, ia mengatakan, "Sebagai pelatih, saya tentu ingin tim ini bermain melawan lawan-lawan tangguh seperti Indonesia. Tapi keputusan bukan di tangan saya. Saya hormati keputusan FAM, meski saya berharap lain." Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan komentar yang cukup tajam dan mengundang kontroversi. Kalau mereka tidak siap, mungkin karena trauma dengan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Tapi jika ingin berkembang, jangan hanya cari lawan yang lemah. Tidak ada tim besar yang tumbuh dari zona nyaman. Pertanyaan diskusi untuk kalian di kolom komentar. Apakah FM benar-benar takut dengan Indonesia? Apakah tindakan Malaysia ini mencederai semangat solidaritas ASEAN dalam sepak bola? Siapa yang paling diuntungkan dari penolakan ini, Indonesia, Malaysia, atau negara lain? Haruskah Indonesia tetap melanjutkan turnamen tanpa Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like jika kamu bangga jadi fans Garuda. Subscribe untuk update panas lainnya seputar drama sepak bola Asia Tenggara. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita kontroversial berikutnya.
Geger sejagat Asia. Pelatih Jepang sombong dan remehkan. Hadapi Indonesia ranking 123 FIFA yang tidak ada adrenalinnya. Bahkan pelatih Samurai Biru ngaku bosan lawan lemah. Dan siap langsung tantang ASEAN Meksiko usai laga Garuda. Simak pernyataan sombongnya hingga selesai. Aroma panas mulai tercium dari negeri Sakura. Dalam pernyataan yang membuat geger jagat sepak bola Asia, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, secara belak-belakan mengungkapkan kegelisahannya usai dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia yang saat ini masih nangkring di peringkat 123 FIFA. Meskipun Indonesia tengah naik daun, bagi Jepang yang kini bercokol di peringkat 15 dunia, laga ini dianggap kurang menantang. Tapi tunggu dulu, bukan berarti Jepang memandang remeh. Justru, sang pelatih menekankan betapa krusialnya mengukur kekuatan menghadapi negara-negara yang setara, mengingat Piala Dunia 2026 yang semakin dekat akan jadi ajang pertarungan kelas dunia. Kami harus melawan tim-tim yang selevel, yang bisa menekan kami dari berbagai sisi. Lawan seperti Amerika Serikat dan Meksiko adalah yang kami butuhkan untuk pemanasan serius menuju Piala Dunia. Ujar Moriyasu dengan nada serius di situs resmi JFA. Dan benar saja, begitu selesai bertemu Garuda di laga penutup Grup C kualifikasi Piala Dunia pada 10 Juni mendatang, Jepang langsung tancap gas mengumumkan 2 lawan uji tanding spektakuler di FIFA Matchday September. Timnas Amerika Serikat dan Timnas Meksiko. Bayangkan saja, kedua tim ini tak hanya kuat, tapi juga dipimpin pelatih kelas dunia, Javier Aguirre dan Mauricio Pochettino, nama-nama besar yang biasa mentas di liga top Eropa. Kami Jepang, Amerika, dan Meksiko berada pada level yang sangat mirip secara peringkat FIFA. Jadi pertandingan melawan mereka akan menjadi ujian nyata, lanjut Moriyasu. Fakta mencengangkan, Jepang ada di peringkat 15, Amerika Serikat di 16, dan Meksiko di posisi 17. Sementara itu Indonesia masih jauh di bawah, di posisi 123, membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya ekspektasi Jepang menghadapi Garuda? Pasukan Patrick Kluivert harus berjuang mati-matian di laga pamungkas. Nasib Garuda masih tergantung hasil akhir Grup C. Finish 2 besar, lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 atau 4. Masuk babak neraka di kualifikasi putaran keempat. Peringkat 5 ke bawah. Mimpi Piala Dunia pupus total. Makin bikin minder lawan, Jepang tampil sakti mandraguna selama kualifikasi. Mereka menggulung habis 6 laga di putaran kedua dengan agregat gol 24-0, tak kebobolan satu pun. Di putaran ketiga pun, mereka nyaris sempurna dengan 20 poin dari 8 laga. Tak heran, mereka haus lawan setara. Apakah Jepang terlalu meremehkan Indonesia? Seandainya Garuda bisa menahan imbang atau bahkan menang atas Jepang, apakah ini jadi momen kebangkitan Asia Tenggara? Haruskah PSSI mulai menyiapkan uji coba lawan negara besar juga agar timnas bisa naik level? Siapa yang akan lebih bersinar di laga 10 Juni, Samurai Biru atau Garuda? Like. Kalau kamu yakin Garuda bisa bikin kejutan, tulis pendapatmu dan debat sehat di kolom komentar. Subscribe sekarang untuk berita bola paling panas, paling cepat, dan paling mengguncang Asia.